sekitar jam 5:30 lah bapak nih di buaya. Nah, tidak taunya bapak nih jerit-jerit minta tolong, pas ku jingok lah ini banyak darah. Ngapo pak? Digigit buaya. Aku mimpi, dalam mimpi itu aku jangan diganggu katanya. Aku tidak mengganggu kamu, cak itu baik. Ya 2 kali aku dapat mimpi anunya. Pertama jangan diganggu, pas kedua ini yang sudah kejadian ini jangan diburu. 3 kali jangan diburu, aku jangan diburu, aku jangan diburu. Tapi kalau cerita wong sini katanya memang penunggu sini katanya. Seorang lansia bernama Hasan menjadi korban serangan buaya di kawasan Sukamulya, Kecamatan Sumatang Borang, Palembang. Rupanya sebelum beberapa hari kejadian, sang anak mengalami mimpi sebelum tragedi kejadian tersebut. Lantas seperti apa mimpi tersebut? Benarkah mereka sudah diperingatkan? Saksikan hanya di Saksi Kata Sri Puku TV. Ibu bisa diperkenalkan Bu, nama Ibu siapa Bu? Nama saya Ibu Masinda. Bu ini selaku anak dari Pak Hasan. Bu, kalau dengar-dengar pas sebelum kejadian tuh ada mimpi sebelum. Iya, ada mimpi. Mimpinya bisa dicerita Bu, itu kapan terus cak menoi? Sudah sebulan yang lalu bapaknya nak buat pancing, kularang. Nak mancingin si buaya, kularang. Nah, pas malamnya aku mimpi, dalam mimpi itu aku jangan diganggu katanya. Aku tidak mengganggu kamu, cak itu baik. Kapan itu? Sebulan yang lalu. Sebulan lalu. Sebelum yang ketemu minggu kemarin berarti. Iya. Iya, terus tuh dia tuh nimbul terus kan berjemur. Aku balik sekolah, aku lihat ada dia tuh, aku tegur lah. Ajuku gede jangan lama-lama berjemur tuh, turunlah, malah geleng-geleng palanya. Di mimpi itu? Tidak, yang kenyataan. Iya. Pas anu tuh ada bapak balik dari ngarit, ku panggil, Pak ada buaya. Digebuk bapak sama bambu. Jangan Pak, juga jangan digebuk, agak gitu di ininya. Tidak aja bapak, aku masih gagah, ada kemungkinan aku nak kalah oleh buaya. Udah tuh ini ada lagi. Aku balik sekolah berjemur lagi, aku panggil lagi bapak, dibawa ke bapak tombak. Udah bawa ke bapak tombak tuh, tidak kena kan melompat dia ke sungai. Udah dia melompat ke sungai, langsung ini bapak nih ngarit lagi. Udah ngarit lagi tuh, nah, seminggu dari situ kejadian hari Rabu kemarin sekitar jam 5:30 lah bapak nih di buaya. Aku nih nak pergi ngantar anak ini kan berobat yang hari Rabu itu. Nah, tidak taunya bapak nih jerit-jerit minta tolong, pas ku jingok lah ini banyak darah. Ngapo Pak? Digigit buaya. Langsung kami bawa ke klinik oleh laki aku kan. Bermotor. Pas beduk maghrib sampai di klinik tidak sanggup, dibawa ke cabang Caritas. Sampai ke cabang Caritas, uji laki aku nih nak ini jahit, tapi nak perlu dana 1 juta lebih. Ndak kate duit dana itu, cuman bawa duit 200. Kalau juku, inilah dulu aku nak buka celengan dulu, juku ya buka celengan, ngebel Pak RT 1 minta tolong kan. Pak RT 1 tidak berani ke sini, laju ngebel ponaan, laju dijemput ponaan dari sini. Lebih kurang jam 9 kami ke rumah sakit Caritas, baru dijahit. Nah, sampai sudah dijahit, kami minta keringanan, tidak bisa, kate keringanan. Jadi bayarlah sekitar 1.200.000 lebih kurang. Itu duit pribadi apa? Duit tabungan anak, iya. Tabungan punya ibu? Punya anakku yang kecil ini nah. Kecil. Itu anuannya tuh. Kalau tinggal di sini lah berapa lama Bu? Aku tinggal di sini baru 3 tahun. Kemarin tuh di depan aku tinggal. Oleh karena nak mendekati wong tua. Memang di sini sering terdengar ada buaya ya, sering muncul. Kalau selama ini belum pernah. Zaman dulu ya pernah, waktu aku umur 13 tahun itu. Buaya putih. Nah, entah sekarang enggak katik lagi. Selama 3 tahun tinggal di sini Ibu enggak pernah jenguk itu buaya itu? Itu baru terjenguk juga dalam bulan-bulan, mulai bulan berapa dia tuh terlihatnya. Tahun-tahun inilah yang sering. Yang terlihat waktu itu yang ukuran apa? Sekitar lebih kurang 4 meter. 4 meter, yang besar berarti ya? Warna hitam. Yang besar berarti? Iya, yang besar. Iya. Kalau dari cerita warga di sini, pernah ada yang kena serang buaya? Belum pernah.
Belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau cerita wong sini katanya memang penunggu sini katanya. Penunggu sini. Iya, katanya tidak boleh diganggu, tidak boleh ini ngatuin bahasa meranjat gitu. Itu baik. Itu baru sekali itulah mimpi. Iya, nah semalam tuh ada wong 8 nak buru tuh. Yalah aku nak dapat mimpi katanya jangan diburu tuh. Jadi ini mimpi dulu apa wong nak buru dulu? Aku udah tahu wong buru tuh. Tahu-tahu aku dibangunin bapak dia nih, bangun ini ada wong buru. Aku langsung terkejut, langsung dodok. Aku nih baru dari mimpi aku. Rupanya ada. Itu malam. Iya, malam sekitar jam 9:30 kejadian itu. Dibanguni oleh Iya, kata laki aku nih lah sudah habis isak wong tuh datang, cuma tidak dibanguninnya aku nih. Aku langsung ngebel ini nge-WA Pak Lurah ada wong nak nangkap buaya, langsung dibelnya. Itu. Selang dari situ baru kejadian Bapak. Apanya? Ya selang dari yang mimpi wong buru itu baru kejadian Bapak ya. Tidak, sesudah. Baru semalam. Baru semalam. Yang katanya jangan diburu tuh. Kalau yang jangan diganggu tuh sebelum. Oh, jangan. Oh, jadi dua dia nih. Iya, 2 kali mimpi aku, iya. Pertama jangan diganggu. Jangan diganggu, Yang tadi semalam jangan diburu. Oh. Itu anunya tuh. Iya. Yang jangan diganggu tuh Oleh karena tidak dipancing Bapak. Nyuruh laki aku buat pancing. Tidak aku boleh. Inilah ya. Iya. Malamnya baru ibu mimpi. Jangan diganggu. Nah semalam tuh jangan diburu. Rupanya ada wong nak buru si buaya tadi. 2 kali ya. Iya 2 kali. Pas itu semalamnya nih Bu. Ini semalam nih. Boleh ditanya sama Pak Lurah. Boleh ditanya sama keluarga warga RT Sukamulyo. Aku sempat nelpon Ayu itu kan, yuk juga jangan itu tuh katanya, itu tuh ini penunggu situ, tidak boleh basing-basing katanya. Itu baik. Langsung Pak Lurah ngebel aku kan, mati dulu ngobrol sama Pak Lurah. Ya 2 kali aku dapat mimpi anunya nih. Pertama jangan diganggu, pas kedua ini yang sudah kejadian ini jangan diburu. 3 kali jangan diburu, aku jangan diburu. Yang dalam mimpi itu datang tuh bentuk cecek kecil. Di tanah dia. Dekat aku. Oh, dekat. Si cecek itu. Ngomong tapi dia. Iya, perasaan kita tuh dia tuh ngomong, aku jangan diburu. 3 kali aku langsung terbangun. Nak ngguling lagi, nak keluarin jengok laki di luar tadi. Berat badan aku. Rupanya dia nih ngintip wong yang nak buru si buaya tadi. Bubarnya berapa waktu itu wong nyari buaya? Sekitar jam 10. 10 baru bubar. Pak RT nyusul, dia wong lah balik. Ibu lah bangun. Ya ku jingok terus laki aku kagak dijadi kong umpan. HP lepas dari tangan. Kalau ada apa-apa langsung foto kan. Berarti rame ya semalam. Iya jam 8. 8. Ada masih adanya ini foto yang aku waktu motong nak buru buaya tuh. Khawatir enggak yuk dengan pasca kejadian Bapak kena serang terus mimpi terus apa? Kira-kira apa menurut? Aku khawatir tuh intinya aku tidak ada mengganggu dia jangan ganggu aku, itu baik. Sama keluarga, jangan ganggu keluarga. Iya itu baik. Anuan aku. Lagi ada anak kecil lah gitu. Iya. Bapak juga nunggu motor waktu ngantar Bapak. Nunggu motor. Itu keadaan laki aku lagi sakit itu waktu ngantar dia ke rumah sakit. Ngomong kamu harus kuat Pak, harus kuat Pak, pegangan Bapak aku nih kan. Nyeri enggak Bapak? Jerit. Rasa kemak mano darah gitu, oleh karena dia tuh laju mampet darah tuh ku ikat sama dasar berbentuk karet, ku ikat dari sini sampai ke sini, ku ikat kenian supaya virusnya tuh tidak naik ke atas tuh. Sampai di rumah sakit caknya belum tangani, nak dijahit apa, cuma dibersih baik. Nah itu yang aku rasa ku seselin, yang rasa ku sedihin. Kalau aku berapa hari nangis terus. Itu yo juga ini rumah sakit mentang-mentang kami ini susah mak itu be. Tahan iyo lamu. Kalau sekarang kok Bapak sepantauan lagi cak mana? Sudah membaik, tadi sudah dibuka di di Puskesmas Sematang Borang. Kemarin waktu pembukaan kedua, oleh karena Bapak aku udah galak ke sana, udah galak nyusahin anak, itulah dokternya yang dipanggil Pak Camat ke sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.